Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel Pemula Sora Anime ya coy. Kali ini kita bahas manhwa lain dulu. Kita kasih judul aja pembunuh legendaris ya teman-teman semua. Oke, manhwa kali ini menceritakan seseorang pembunuh bayaran legendaris yang berusaha mencari jati dirinya. Akan tetapi di saat misi terakhirnya, dia harus mendapatkan pengkhianatan dari rekan-rekannya sendiri dan berakhir dengan kematian. Akan tetapi dia terlahir kembali menjadi seorang polisi dengan ingatan yang ada dari masa lalunya. Dia berusaha untuk membasmi orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Oke, akan seperti apa ceritanya? Kita langsung gaskeun aja ke intro dan alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seseorang pembunuh bayaran dengan kodenim Bikwang atau nama asli dirinya yaitu Kim Hyung So. Dia ditugaskan untuk menjalankan misi terakhirnya dan jika dia berhasil dia akan dibebaskan dan akan mendapatkan kehidupan yang normal pada umumnya. Bikwang yang sudah membuka pintu kontainer berkata, "Kalian sudah berkumpul." Lalu seseorang rekannya yang berkodenim Dakpung menjawab dengan memegang pisau di tangannya. Iya, kenapa kau datang terlambat? Mentang-mentang ini adalah misi terakhirmu, bukankah kau terlalu santai untuk itu?" "Aku belum terlambat," ucap Bikwang. "Kenapa kalian berlebihan seperti ini?" Lalu Bikwang bertanya, "Lantas apa misi yang diberikan biksu? Sehingga kali ini aku harus menjalankan misi dengan kalian." Akan tetapi setelah Bikwang bertanya, seseorang dengan rantainya hendak menyerang Bikwang dari belakang. Tapi Bikwang yang menyadarinya langsung bergerak dengan satu serangan sikutnya dan menahan rantai yang akan digunakan untuk mencekiknya. Bikwang yang berhasil menyikut orang tersebut membuat orang tersebut harus terkapar seketika. Lalu dengan murka dan rantai di tangannya Bikwang berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Lalu Dakpung berkata, "Tentu saja menjalankan misi kami." Dengan tersenyum mengerikan, Dakpung dan para pembunuh bayaran lainnya berkata, "Ini adalah hadiah untuk pensiunnya dirimu, pembunuh legendaris Bikwang." Seketika para pembunuh itu menyerang Bikwang dengan senjata mereka. Akan tetapi Bikwang yang merupakan pembunuh bayaran nomor 1 itu berhasil mengalahkan mereka satu persatu dengan rantai di tangannya. Pertarungan terjadi cukup sengit, tapi dengan teknik dan kemampuan bertarung yang dia dapatkan dari banyaknya pengalaman, dia berhasil menjatuhkan dan membunuh semua lawan yang datang padanya. Dan hanya menyisakan Dakpung saja. Bikwang yang murka menatap Dakpung dengan tatapan mengerikannya. Akan tetapi Dakpung mengeluarkan sebuah pistol dan berkata, aku tak menyangka aku akan menggunakan pistol ini." Dakpung lanjut berkata lagi dengan menodongkan pistolnya pada Bikwang. "Bikwang, ini adalah perintah biksu. Kau yang sudah terluka parah, lebih baik matilah dalam damai," ucap Dakpung pada Bikwang. "Apa biksu katamu?" ucap Bikwang. "Brengsek," ucap Bikwang dengan wajah yang murka. "Jelas-jelas dia berkata kalau ini misi terakhirku, dan jika aku menyelesaikan misi ini, dia akan memberikanku kebebasan untuk menjalani kehidupan normal. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Berani-beraninya kalian dan dia mengkhianatiku." Akan tetapi Dakpung malah berkata, "Kau tanyakan saja padanya di neraka," ucap Dakpung dengan tatapan dinginnya. "Kalau begitu, selamat tinggal." Dan dor, pistol pun tertembak dengan Bikwang yang mencoba menyerang. Akan tetapi scene berpindah pada seorang biksu yang mengangkat telepon.
Apa semuanya sudah selesai? Ucap biksu itu. Ya, semuanya sudah selesai, ucap orang dari balik telepon. Dasar biksu berdebah. Ternyata yang menjawab telepon itu adalah Bikuang, dan dia ternyata berhasil selamat dan berhasil membunuh Dakpung yang sudah terkapar dengan lumuran darah di kepalanya. Lalu sang biksu berkata dengan santai, "Apa ini Bikuang? Kebetulan aku sedang mempersiapkan doa yang ke-49. Bagaimana kau bisa menghubungiku yang sedang berdoa untuk arwahmu, Bikuang?" Lalu Bikuang berkata dari balik telepon, "Apa sekarang kau berada di kuil?" "Tentu saja, seorang biksu pasti berada di kuil. Kau pikir aku berada di mana?" "Tapi Bikuang, kau tidak akan mungkin bisa ke sini, karena kau pasti tahu rekan-rekan pembunuh bayaranmu sudah siap untuk menyambutmu." "Baiklah," ucap Bikuang, "bukalah pintunya, karena aku sudah di depan kuilmu." Bikuang yang sudah berada di depan kuil berkata pada rekan-rekannya, "Biarkan aku lewat dan buka pintunya." Akan tetapi orang-orang yang berada di sana malah menatap Bikuang dengan senjata di tangan mereka. Lalu Bikuang pun berkata, "Baiklah, kalau kalian tidak mau membukanya, biar aku yang membukanya sendiri. Mari kita berbagi cerita satu sama lain," ucap Bikuang dengan menjatuhkan handphonenya. Lalu seseorang yang berbadan besar menghadang Bikuang. "Bikuang, kau tahu biksu sedang melakukan persembahan." Akan tetapi Bikuang malah tertawa. "Ya, biksu bajingan itu ya," ucap Bikuang pada orang tersebut. "Apa kau tahu seseorang yang menculik anak-anak dan membesarkannya sebagai seorang pembunuh seperti kita, apa dia pantas disebut biksu?" Seketika orang yang berbadan besar di depan Bikuang mengangkat kapaknya dan hendak menebas Bikuang. Akan tetapi dengan cepat Bikuang melesat dengan satu tebasan yang berhasil membuat luka fatal pada lawannya itu. Lalu Bikuang berkata dengan sangat murka, "Minggirlah kalian semua para bajingan. Kalian tahu sejak kecil aku dibesarkan sebagai senjata pembunuh, dan semua yang aku punya diambil oleh biksu bajingan itu. Tubuhku, hidupku, bahkan keluargaku, dan sekarang dia mencoba merampas nyawaku." Dengan murka, Bikuang terus menghabisi setiap orang yang menghadang dirinya. Bikuang yang tubuhnya sudah tak terkendali lagi terus membunuh dan terus membunuh, sampai tak ada satu orang pun yang selamat dari pisau yang digenggam Bikuang. Akan tetapi dia juga mendapat banyak luka akibat dari pertarungan itu. Sayang, nasib baik tak bersamanya. Bikuang yang sudah sangat kelelahan mendapat satu turunan pistol dari sang biksu yang sudah keluar. Lalu Bikuang berkata dengan pisau yang menancap di punggungnya, "Kau sudah berjanji padaku kan, biksu? Kau akan memberikan kehidupan normal bagiku seperti orang-orang pada umumnya. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau akan memberikanku hidup layaknya manusia biasa. Setelah aku menyelesaikan misi ini," teriak Bikuang pada sang biksu. "Ya, benar," ucap sang biksu yang sudah berbicara. "Aku akan memberikanmu kehidupan yang dijalani manusia pada umumnya." "Bikuang," ucap sang biksu, "kau tahu semua manusia pada akhirnya akan mati. Itulah yang disebut kehidupan manusia. Kalau begitu, semoga Tuhan memberkatimu." Dan dor, kepala Bikuang harus berlubang dan tewas di tempat itu. Akan tetapi di saat sedang sekarat, Bikuang berkata, "Tunggulah aku pasti akan balas dendam walaupun di neraka. Balas dendam, aku pasti akan membalas dendam." Itu kata terakhir yang diucapkan Bikuang dalam kehidupannya sebagai pembunuh legendarisnya. Lalu scene pun berpindah pada sebuah rumah sakit. "Hei,
Kim Hyung-soo, bangunlah. Hei, Kim Hyung-soo, bangunlah kau, ucap para polisi di sana. Polisi sialan, ucap Hyung-soo yang baru bangun. Apa kau bilang? Polisi sialan, ucap para polisi di depannya. Sudahlah, maklumi saja dia. Dokter bilang dia mengalami hilang ingatan jangka pendek. Lalu seseorang polisi perempuan berkata, Kim Hyung-soo, sadarlah. Apa Hyung-soo kau bilang? Ucap Bi-kwang yang baru sadar. Lalu seseorang polisi pria memberikan kartu nama padanya. Kim Hyung-soo, seorang petugas polisi. Apa aku terlahir kembali ke tubuh orang ini? Aku adalah Bi-kwang, sang pembunuh bayaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku benar-benar terlahir kembali sebagai seorang polisi? Sialan, aku sungguh tidak mengerti. Dan apaan para polisi ini? Mereka bilang aku mencoba membunuh diriku sendiri dan menuliskan nama para bajingan senior polisi yang merundung kami. Lalu Kim Hyung-soo berkata, omong kosong apa lagi itu? Ya, kau mencoba mengakhiri hidupmu dan kau menuliskan surat wasiat para nama yang sudah merundung kita. Kau pikir dengan menuliskan nama mereka semuanya akan berubah? Lalu Kim Hyung-soo yang sudah memakai seragam kedatangan dua orang polisi senior yang langsung memarahinya. Dengan menunjuk-nunjuk dadanya, orang yang bernama Cheolmin berkata, Kim Hyung-soo, orang tuamu melakukan kejahatan dan mengakhiri hidupnya sendiri kan, ucapnya pada Hyung-soo. Kenapa kau mencoba mengikuti jejak mereka? Lalu satu orang lagi di belakang mereka berkata lagi, anak seorang penjahat, kenapa kau bisa menjadi seorang polisi? Kalau kau mau mati, mati saja secara diam-diam. Kenapa kau harus menuliskan nama kami berdua? Dasar bajingan tak tahu diri. Seketika Cheolmin berusaha untuk menampar Kim Hyung-soo. Akan tetapi tiba-tiba Kim Hyung-soo langsung menangkap tamparan tersebut. Hei Kim Hyung-soo, apa kau berani menghentikanku sekarang? Dasar bajingan sialan, ucap Cheolmin. Sementara para rekan-rekan Kim Hyung-soo malah menundukkan kepala mereka dan berusaha untuk tidak melihat apa yang Hyung-soo lakukan. Mereka mencoba menutup mata mereka rapat-rapat karena mereka tidak mau terlibat apa yang sedang dilakukan Kim Hyung-soo. Lalu mereka yang tertunduk berkata, kami tidak melihat apa-apa karena kami dalam posisi terbalik. Akan tetapi, satu orang senior mereka berkata dengan menghampiri mereka, oh, benarkah seperti itu? Akan tetapi, Kim Hyung-soo yang menggenggam satu tangan seniornya berkata, dengan diri dari masa lalunya sebagai seorang pembunuh, Kim Hyung-soo jelas tak menerima itu. Kalian, para senior, jangan pernah membuat kekacauan. Lalu seketika itu Kim Hyung-soo atau Bi-kwang menambah kekuatan genggaman tangannya sehingga senior yang tangannya dipegang Hyung-soo harus berteriak kesakitan. Lalu Kim Hyung-soo menampar senior itu dengan tangan kirinya yang membuatnya harus terkapar seketika. Sementara senior yang satunya cuma berkata dengan menatap Hyung-soo, hei bajingan, apa yang kau lakukan? Hyung-soo pun langsung mendatanginya dan bam, dia menginjak si Johnny yang dimiliki senior itu dan membuatnya harus berguling-guling menahan rasa sakit yang diterimanya. Sementara para rekan Hyung-soo cuma bisa melongo dan terkaget atas apa yang sudah dilakukan Hyung-soo pada para seniornya itu. Hyung-soo, apa yang kau lakukan? Akan tetapi scene pun berpindah setelah kejadian berlalu. Hyung-soo yang dipanggil atasannya mendapat banyak omelan dari atasannya tersebut atas apa yang sudah dilakukannya terhadap para seniornya itu. Dasar bajingan, bagaimana kalian sebagai sesama polisi malah berkelahi? Dan kau Kim Hyung-soo, ucap Inspektur Hyung-soo padanya,
Kau pikir kau tidak akan dipecat karena kau sebagai pegawai negeri? Akan kupastikan kau melepaskan seragam polisimu itu, ucap sang inspektur pada Hyungso. Cepat, nyah dari sini, dasar brengsek, ucap inspektur itu kembali. Lalu setelah itu Kim Hyungso yang sudah mendapat omelan dari atasannya kembali mendapat omelan dari para rekan-rekannya. Hei Kim Hyungso, apa kamu benar-benar gila? Memangnya kenapa? Ucap Hyungso, aku kan cuma membela diriku. Hyungso, apa kau lupa? Ayah dari senior Cheolmin adalah seorang brigadir jenderal polisi. Kau lupa ayahnya itu salah satu brigadir dari Taeguk Mugunghwa. Lalu setelah itu teman-temannya berkata, hati-hati di jalan Hyungso, kami akan merindukan kamu. Ucap mereka yang tak mau terlibat dengan masalah yang sedang dihadapi Hyungso. Hyungso pun setelah itu berpikir, sialan, inilah alasan dari dulu aku tidak suka polisi. Bagian internal kepolisian benar-benar sangat buruk. Orang-orang seperti mereka yang berpangkat benar-benar akan susah untuk ditangkap. Ayahnya Cheolmin seorang Mugunghwa 1. Apa itu sama dengan bintang 1 di tentara? Ucap Hyungso. Jika terlahir kembali sebagai seorang polisi sialan, seharusnya aku terlahir dengan pangkat tinggi. Terlebih lagi, kenapa aku harus terlahir kembali sebagai seorang pecundang dalam organisasi ini? Ini benar-benar menyusahkan, ucap Hyungso dalam hatinya. Ya, tapi meski begitu setidaknya ini lebih baik daripada aku terlahir kembali sebagai seorang anak dan bertemu dengan biksu itu yang menjadikanku sebagai senjata pembunuh dan menghancurkan seluruh kehidupanku. Lalu Bikuang yang sudah pulang ke rumahnya pemilik tubuh itu berkata, setelah mengetahui apa saja yang sudah dilalui Kim Hyungso asli, sepertinya aku mulai mengetahui tentangnya. Lalu dia berkata, Kim Hyungso, dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan memilih mengakhiri hidupnya setelah dihianati oleh organisasinya sendiri. Aku menyukai tubuh ini karena kurasa kita berada dalam situasi yang sama. Kalau begitu, kupikir aku harus pergi dan memperbaiki kehidupannya dan membalaskan dendamku. Lalu setelah itu Shin berpindah pada seorang kepala polisi yang tadi memarahi dan memecat Hyungso. Dia yang sedang melihat proyek kerja untuk melenyapkan kuil. Dia kedatangan seorang tamu tak diundang. Sudah lama kita tidak bertemu, ucap orang di belakangnya. Kelihatannya kabar Anda baik-baik saja. Seketika orang itu menodongkan sebuah pulpen padanya dan berkata, kita bisa bicara sebentar kan? Ucap orang itu pada kepala polisi. Kepala polisi yang panik berkata, siapa kau? Kenapa kau bisa berada di sini? Apa Anda lupa padaku? Saya adalah Bikuang, orang yang dulu pernah mengampuni nyawa Anda. Kepala polisi yang mendapat ancaman dari Bikuang tak memiliki jalan lain setelah menuruti keinginan Bikuang. Dan setelah itu mereka sedikit berbincang. Kau adalah Bikuang, sang pembunuh legendaris yang sudah mati itu. Tapi kau terlahir kembali ke tubuh Kim Hyungso. Apa kau pikir aku akan percaya pada ucapanmu itu? Lalu Bikuang atau Kim Hyungso berkata, saya tidak meminta Anda untuk mempercayai saya, tapi saya sedang mengancam Anda, ucapnya. Hei Pak Hong, ucap Bikuang, saya akan membantu Anda dalam menumpas organisasi kuil Hwaguksa. Seketika Pak Hong pun berkata, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengetahui tentang Hwaguksa? Apa Anda tuli, Pak Hong? Saya ini adalah Bikuang. Lalu Pak Hong yang tidak percaya pun berkata, dengarkan aku Bikuang jadi-jadian. Sepertinya ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas Hwaguksa.
ucap Pak Hong yang berusaha meminta bantuan. Akan tetapi alat yang digunakannya tidak berfungsi dan semua orang-orang di kantor polisi itu sudah dibuat pingsan oleh Bikuang. Dan Pak Hong pun harus panik seketika setelah mengetahui itu. Lalu setelah itu Bikuang berkata, "Dari tadi saya terus berkata ini bukanlah permintaan, tapi ini adalah ancaman bagi Anda. Apa Anda lupa, Pak Hong? 3 tahun yang lalu saya pernah mengampuni nyawa Anda, sang jenderal polisi Hong Jun." Lalu Sin pun berpindah ke masa lalu. Di sana memperlihatkan Pak Hong yang sudah tak berdaya di hadapan Bikuang. "Siapa kau?" ucap Pak Hong kala itu. "Aku adalah Bikuang. Apa kau dari organisasi Hwaguksa?" ucap Pak Hong. "Ya, dan biksu bilang kau adalah polisi pertama yang berhasil mendekatinya sampai sejauh ini. Biksu memintaku untuk menitipkan salam padamu di akhir kematianmu." Biksu bilang dia tertarik pada pria tua, ucap Bikuang yang sudah merubah payungnya ke mode senjata, yang membuat Pak Hong ketakutan. Bikuang yang sudah menodongkan payung tajamnya itu mendapat permintaan dari Pak Hong. "Tolong ampuni nyawaku, tolonglah jangan bunuh aku," ucap Pak Hong pada Bikuang. "Hong Jun," ucap Bikuang, "kau ingin hidup?" Lalu Bikuang dengan tatapan kejamnya berkata, "Kalau begitu, buatlah kesepakatan denganku sebagai ganti karena aku telah menyelamatkanmu. Hong Jun, kau harus menjebloskan biksu sialan itu ke penjara dalam 3 tahun. Dan aku akan berbohong padanya bahwa sulit untuk membunuhmu." "Kenapa? Bukankah kalian dalam organisasi yang sama?" ucap Pak Hong. Akan tetapi Bikuang berkata, "Apa kau menyukai biksu itu?" "Kalau aku benar-benar sangat membencinya," ucap Bikuang pada Pak Hong kala itu. Lalu setelah itu Sin pun berpindah lagi ke waktu sekarang. Bikuang berkata, "Apa kau sudah melupakan janjimu itu, Pak Hong?" Seketika Bikuang yang melihat bunga mugung hua 2 di bahu Pak Hong berkata, "Sepertinya dalam 3 tahun terakhir kau sudah banyak dipromosikan, tapi kau malah tidak menepati janjimu dan malah sibuk menjilat pantat para atasanmu itu. Kau benar-benar tidak bisa dibiarkan," ancam Bikuang pada Pak Hong. "Kali ini kau harus mati," ucap Bikuang yang sudah mengeluarkan pulpen dengan ancamannya pada Pak Hong. Pak Hong yang ketakutan pun berkata, "Bukannya aku tidak mau menepati janjiku, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Itu karena posisiku sekarang masih belum cukup kuat. Dan para atasan tak mempercayaiku bahwa Biksu Yuhua adalah pimpinan organisasi Hwaguksa. Karena para atasan yang tidak percaya padaku, kasus ini pun harus dicabut oleh mereka. Dan para atasan mengancamku kalau aku tidak menghentikan kasus ini, karirku akan tamat sampai di sini. Aku masih belum punya bukti yang kuat untuk menangkap Biksu Yuhua." Lalu setelah itu pun Bikuang berkata, "Jadi penyelidikanmu dihentikan oleh orang yang posisinya lebih tinggi darimu. Kalau begitu baiklah, kali ini aku mengampuni nyawamu." Lalu setelah itu Pak Hong pun memberikan sebuah hasil atas penyelidikannya selama ini pada Bikuang. Akan tetapi Bikuang berkata lagi, "Tapi Anda, Pak Hong, jangan senang dulu. Ini hanyalah sementara dalam keselamatan nyawamu. Ingat itu baik-baik, Pak Hong." Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jika kalian suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa pesannya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar video kedepannya tidak ketinggalan.
Oke, sehat selalu buat kalian semua dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.